Hai Bunda, apa kabar? Kali ini ikutin aku beres-beres rumah yuk Bunda. Ini aku beres-beres setelah aku nganterin anak-anak sekolah ya Bunda. Tapi anak aku yang kecil itu masih tidur. Ini tuh aku biasanya kalau habis antar anak aku sekolah, yang aku lakukan adalah membuka semua hordeng atau jendela rumah ya Bunda. Biar cahayanya itu masuk ke dalam rumah semua, agar sirkulasi udara di rumah pun bagus ya Bunda. Meskipun sebenarnya plafon rumah aku pun belum dipasang ya Bunda. Yang baru dipasang itu bagian kamar ya Bunda. Tapi alhamdulillahnya bagian kamar itu sudah terpasang semua. Tinggal bagian dapur, ruang tengah, ruang tamu, dan luarnya saja ya Bun. Karena memang ini rumah belum sepenuhnya rapi ya Bun. Hanya bagian dalam rumah yang baru dikeramik dan dicat. Nanti kalau ada rezeki baru dipasang. Kebetulan anak aku 4 dan yang sudah sekolah itu 3. Yang satu SMP, yang satu SD, dan yang satu lagi TK. Dan yang kecil itu baru umur 3 tahun 6 bulan Bun. Kebetulan di sini aku punya 3 kamar. Tapi yang ditempatin cuma 2 kamar. Dan anak-anak aku itu biasanya tidur di depan TV Bun. Nah ini kamar anak aku yang pertama. Dia tidur di sini sendiri dan anak-anak aku yang lainnya itu tidur di depan TV. Biasanya aku juga ikut tidur di depan TV, tapi kadang-kadang aku juga tidur di kamar. Kebetulan suami aku merantau di Jakarta, jadi yang ada di rumah itu hanya ada aku dan 4 anak aku aja ya Bun. Nah ini dia kamar anak aku yang laki-laki sebenarnya, tapi ini kosong karena anak-anak aku lebih betah tidur di depan TV ya Bun, rame-rame. Nah ini pintu belakang rumah aku. Nah di sini nih anak-anak aku biasanya tidur. Biasanya itu aku juga ikut tidur di sini berempat. Biasanya kalau anak-anak sudah tidur, aku suka setel murojaah atau murotal ya Bun di TV. Nah ini aku mau nyapu tempat sholat dulu, dan aku tadi sudah cuci kaki dulu ya Bun. Dan tempat sholat ini juga lebih tinggi dari lantai yang lain ya Bun. Di sini juga aku minta sama suami kalau untuk wudhunya itu dijadikan satu dengan tempat sholat, biar nanti kalau misalkan untuk wudhu itu nggak usah ke kamar mandi. Karena kan takutnya kalau di kamar mandi itu ada kencing anak-anak, kita kan nggak tahu ya kalau anak-anak itu nyiram itu nggak bersih. Aku lanjut nyapu. Untuk sapunya itu juga aku pakai beda ya Bun, untuk lantai tempat sholat dan tempat lantai yang lain. Selain sapu juga tempat pel atau kain pelnya juga aku khususin untuk tempat sholat ya Bun. Nah ini aku nyapu kamar aku. Kalau suami nggak pulang ya aku jarang tidur di sini Bun. Aku tidur sama anak-anak di tempat TV. Dan meskipun kakaknya itu tidur sendiri di kamar, tapi adik-adiknya nggak mau sama kakaknya. Anak-anak aku yang 3 itu kalau aku nggak tidur itu mereka belum tidur. Harus dikelonin dulu sama emaknya baru mereka tidur. Terkadang kalau emaknya udah capek ngantuk gitu, anak aku yang kecil itu nggak ngebolehin aku tidur Bun. Dia bilang, "Bunda jangan bobo," katanya. Kadang juga kalau sudah malam anak-anak aku minta dibikinkan sesuatu supaya bundanya nggak tidur. Nah ini aku lanjut nyapu ruang tamu. Nah ini lanjut nyapu ke ruang tengah. Oh iya Bun, rumah aku tuh tanpa sekat Bun, karena aku orangnya takutan, jadi aku bangun rumah itu tanpa sekat biar kemana-mana itu semuanya kelihatan. Dan sebenarnya ini tuh dapur tuh di bagian depan samping rumah, bukan di belakang. Untungnya suami itu mau, karena kan rasanya kalau suami itu yang ninggalin rumah kan perempuan atau istri, jadi ya terserah katanya, yang penting tuh nyaman. Termasuknya ini juga aku bangun rumah itu di samping rumah itu masih kebun dan ada balong juga. Apalagi warga sini bilang di sini itu agak lumayan angker ya Bun. Tapi alhamdulillah selama nempatin rumah ini 2 tahun lamanya gak terjadi apa-apa. Dan insya Allah gak kenapa-napa.
Nah ini pintu belakang rumah aku. Bagian luarnya itu belum dicat dan belum dikeramik ya bun, karena belum ada dananya. Mudah-mudahan semoga disegerakan ya bun, amin. Setelah selesai nyapu, kini aku mau lanjut untuk nyuci piring. Dan ini tuh boxingnya ada 2 bun. Pertama-tama minta ke suami tuh boxingnya ada 2 itu biar kelihatan keren, tapi makin lama jadi keenakan, piring numpuk banyak banget. Kalau misalnya belum keluar semua yang ada di rak, kayaknya nggak enak deh nyuci piring duluan gitu, karena rasanya tempatnya masih kosong, jadi masih banyak yang mau ditumpuk gitu. Jangan kayak aku ya bun, jadinya kelihatannya males kan tuh, mau nyuci piring aja harus numpuk dulu. Kalau belum banyak cucian piringnya belum deh dicuci-cuci. Akhirnya kan kerjaan dibikin sendiri, harusnya sedikit biar cepat selesai. Terkadang lama banget untuk nyuci piring aja rasanya males karena sudah kebanyakan. Sampai-sampai kadang kalau misalkan lagi vikolan sama suami kan lagi nyuci piring ya bun, suami bilang, kok cucian piringnya nggak habis-habis katanya. Emang banyak banget ya. Karena kan suami nggak ada di rumah. Dan biasanya kalau suami itu pulang paling cepat 2 minggu sekali. Dan itu pun hanya 2 hari di rumah. Terkecuali ada hari libur kejepit, itu bisa 4 hari di rumah. Tapi bulan ini hampir 1 bulan belum pulang. Katanya nanti nungguin lebaran haji aja sekalian pulangnya. Apalagi kalau anak yang perempuan yang besar itu sudah di dapur, apa aja dibikin deh yang ada di dapur itu. Kadang suka coba-coba bikin sesuatu, tapi ya gitu, malas untuk bersih-bersihnya. Rame sih bun, punya anak 4. Kadang gak ngerasa kesepian meskipun suami jarang pulang. Oh ya bun, cerita dong bagaimana bunda nyikapin anak-anak bunda yang kadang-kadang suka berantem. Aku kan anaknya cewek 3 cowok 1 ya bun, tapi rasanya yang cowok nih kadang-kadang suka berantem sama adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang cewek. Apalagi kan yang cowok kan anak kedua ya bun. Kadang seru, kadang bikin pusing kalau anak-anak udah berantem. Tapi senengnya jadi rumah tuh gak sepi, rame. Apalagi nanti si kakak mau mondok di tahun ini. Niatnya sih kelas 3 SMP, tapi ayahnya bilang nanti aja kalau sudah kelas 1 SMA. Aku mau mondokin anak aku karena aku tuh takut sama pergaulan yang sekarang bun. Makanya anak aku yang SMP itu aku antar jemput. Apalagi dia kan full day, pulang sore jam 5. Itu kalau misalkan aku nggak jemput, aku tuh khawatir, takut. Dan juga lumayan perjalanan dari sekolah ke rumah itu. Nah di sini aku lap-lap kompor, dan ini aku mau masukin gelas-gelas yang udah tadi dicuci. Kalau piring kan langsung ya bun tadi. Nah ini tuh gelas-gelas plastik atau piring-piring plastik aku taruh di laci. Dan setelah ini sebenarnya aku mau masak, karena videonya terlalu kepanjangan, jadi nanti aku bikin part 2 nya ya bun. Oke bunda, gak terasa ya sudah di akhir video. Dan ini dia, dapur aku udah rapi, udah cantik. Terima kasih ya bunda sudah menemani dan mau menonton. Sehat selalu. Terima kasih bunda.